Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang menyimpan dendam, kemarahan, sakit hati, dan kebencian. Saya berasumsi bahwa kebanyakan dari kita tidaklah membenci seseorang. Namun saya yakin bahwa kita semua pernah berurusan dengan dendam, kemarahan, sakit hati, dan kecemburuan di berbagai waktu dalam hidup kita. Hal ini adalah emosi yang kita miliki. Mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita sebagai manusia. Apakah kita selalu menyukai emosi ini? Kemungkinan besar tidak. Namun emosi yang mungkin kita anggap negatif ini adalah bagian dari diri kita, seperti halnya emosi positif seperti cinta, syukur, penghargaan, harapan, pengertian, dan kepercayaan. Sebagai manusia, kita mengalami kedua ujung spektrum emosi, positif dan negatif. Hari ini Yesus sedang berbicara kepada para murid-Nya tentang pilihan-pilihan yang kita miliki. Kita dapat memilih untuk fokus pada emosi yang kita tahu positif dan membuat kita merasa baik, cinta, harapan, kemurahan hati, dan kepercayaan. Atau kita dapat memilih untuk fokus pada emosi yang mengganggu dan mengecewakan kita, kemarahan, kecemburuan, dan lain sebagainya. Kenyataannya adalah bahwa emosi kita tidak buruk atau baik. Mereka begitu saja. Namun kita harus belajar bagaimana menghadapi keseluruhan emosi. Bagi kita yang merupakan orang tua, bagaimana cara kita mengajari anak-anak kita untuk mengatasi emosinya? Apakah kita mengajari mereka untuk melampiaskan amarah, memukul orang lain? Saya berasumsi tidak. Namun kita tidak selalu mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Kita semua tahu apa yang Yesus minta kita lakukan. Ini tidak mudah. Pada saat-saat ini mungkin berguna untuk curhat ke teman atau duduk dalam dan menulis surat kepada Tuhan, mengungkapkan semua yang kita rasakan dalam buku harian kita. Yang terpenting, kita perlu berdoa memohon rahmat, kekuatan, dan hikmat yang kita butuhkan saat itu. Apa yang akan kita pilih hari ini? Terserah kita. Kita memiliki kekuatan dan Tuhan akan memberi kita anugerah yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku
padamu, angkat resahku.